Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Anda yang soleh dan solihah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Tetap semangat, ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk salah satunya adalah pembelajaran kita di hari ini. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ananda solih dan solihah, alhamdulillah dengan izin Allah, Ustadz kembali hadir ke ruang pembelajaran Ananda semua pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama kembali belajar tentang pembelajaran fikih, ya. Insya Allah sebelum kita mulai, sama-sama terlebih dahulu kita persiapkan pembelajarannya agar pembelajaran kita bisa lebih baik, lebih bermanfaat, dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku paketnya di atas mejanya, ya. Kemudian yang kedua, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa, ya. Irfa'u aydiyakum, iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Anak soleh dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 6 ini, yaitu tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Pada pertemuan lalu kita telah belajar tentang makanan yang halal. Sambil kita mereview, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang makanan yang haram. Baik, sebelum kita mulai, sama-sama kita ulas materi yang minggu lalu. Nah, belajar apa? Telah belajar makanan yang halal dan makanan yang haram, yaitu terkait kemarin makanan yang halal. Nah, kita telah belajar apa? Makanan yang halal dan beberapa arti atau macam-macam makanan yang halal pada pertemuan lalu. Nah, kita coba ingat bersama-sama, ya. Nah, apa sih yang disebut makanan yang halal itu? Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Jadi, makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Nah, terus siapa ya Ustadz yang menghalalkan atau mengharamkan makanan ini? Nah, ketentuan makanan halal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang menghalalkan, yang mengharamkan suatu makanan untuk kita konsumsi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghalalkan itu siapa? Allah, yang memberikan izin kita untuk makan, dibolehkan kita untuk memakannya. Nah, ketentuan makanan yang halal itu seperti apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua makanan yang baik, yang thayyib, adalah bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan akalnya. Jadi insya Allah ketika Allah telah menghalalkan makanan bagi kita, makanan itu adalah makanan yang apa? Yang baik. Tentu baik untuk apa? Untuk jasmani kita, untuk rohani kita, bahkan untuk akal kita. Seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa memahaminya. Selanjutnya, nah, makanan yang halal ini, ya, dalilnya bisa dilihat di dalam surah Al-A'raf ayat 157, ya. Bisa sama-sama dilihat slide-nya, yaitu yang artinya, ya, boleh dibacakan dulu suratnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi yang halal itu insya Allah thayyib bagi kita.
Baik, anak-anak soleh dan solihah. Nah, sekarang kita lihat macam-macam makanan yang halal atau yang dibolehkan oleh Allah yang kita konsumsi. Ya. Yang pertama, makanan halal dari darat. Ya. Hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah, seperti kambing, kerbau, sapi, ayam, dan sebagainya. Seperti hewan ternak yang kemarin kita potong pada hari raya kurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, gitu ya, itu menjadi halal untuk kita makan. Kemudian dari segi biji-bijian, seperti apa? Padi, jagung, kedelai, kacang, dan sebagainya. Itu adalah halal kita makan. Dan yang ketiga, yang dari darat ini adalah umbi-umbian. Seperti apa? Kentang, wortel, lobak, ketela pohon, dan sebagainya. Ketela pohon itu singkong, ya, sampe. Nah, itu boleh kita makan, ya. Kemudian selanjutnya, yang boleh kita makan dari darat ini adalah sayur mayur seperti apa? Bayam, kangkung, sawi, selada, dan sebagainya. Ayo, siapa anak soleh dan solehah di sini yang suka makan bayam, makan sayur, kangkung, atau yang lainnya? Insya Allah itu menyehatkan ya. Selain halal itu menyehatkan. Kemudian juga buah-buahan seperti apa? Anggur, mangga, rambutan, apel, dan sebagainya. Itu yang dari darat. Makanan halal yang berasal dari air. Seperti apa? Hewan yang hidup di air tawar, seperti ikan gurame, belut, lele, mujair, dan sebagainya. Nah, juga termasuk hewan yang hidup di air asin. Seperti apa? Seperti ikan tuna, cumi, kerang, ikan teri, ikan japu, pepetek. Nah, ya, itu boleh kita makan. Kenapa? Karena makanan yang berasal dari air ya, termasuk dari laut ini nih ya, bisa dilihat di dalam Quran surah ini ya, bisa dilihat di dalam surah ini, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, ya, bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ya, itu boleh kita makan dalam surah Al-Maidah ayat 96. Nah, selanjutnya kita lihat makanan halal lainnya dari air adalah hewan yang hidup di air payau, yaitu campuran air tawar dan air laut. Ya. Air payau apa? Campuran air tawar dan air laut. Seperti apa? Ikan bandeng, udang, dan sebagainya. Itu boleh kita makan. Nah, ini gambarannya ada tuh ya, ada udang, cumi, ya, ikan bawal, kepiting, dan sebagainya. Nah, kemudian kita kelompokkan makanan yang halal ini, ya. Makanan yang halal ini, ya, bisa dikelompokkan. Yang pertama, semua makanan yang baik dan tidak kotor. Bagian B, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagian C, semua makanan yang tidak memberikan madarat, membahayakan kesehatan jasmani, merusak akal, moral, dan akidah. Bagian D, hewan yang hidup di air, baik air tawar, air laut, maupun air payau, yaitu boleh di. Nah, itu adalah kita belajar tentang makanan yang halal. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tentang makanan yang haram dan beberapa macam-macam makanan yang haram itu. Nah, apa itu makanan yang haram? Kalau yang halal tadi itu dibolehkan, sedangkan yang haram artinya dilarang. Jadi, makanan yang haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Siapa lagi? Sekali lagi, siapa yang melarangnya? Yang melarangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Insya Allah, setiap makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pasti ada madaratnya. Soleh dan solihah, nah, meninggalkan yang dilarang pasti ada manfaatnya dan pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita meninggalkan makanan yang haram, ya insya Allah bagi kita, kalau kita itu adalah sadar itu adalah larangan dari Allah, pasti insya Allah akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, selain kita akan mendapatkan manfaatnya. Kemudian jika kita melanggar ketentuan tersebut, tentu kita akan berdosa. Nah, tetapi dalam kondisi darurat,
makanan yang haram itu boleh dimakan secukupnya saja. Untuk sekedar bertahan hidup, menghindarkan diri dari kematian. Seperti apa? Misalnya ketika kita di suatu tempat kita tidak punya apa-apa, ya, itu dibolehkan misalnya mencuri, tetapi hanya sekedar untuk mengganjal kebutuhan perut saja secukupnya, agar kita tidak mengakibatkan kematian. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya memaksa seperti itu. Nah, anak yang soleh dan solihah, beberapa macam makanan yang haram itu. Yang pertama, semua makanan yang disebutkan dalam firman Allah surah Al-Maidah. Apa saja? Nanti kita lihat ya. Kedua, semua makanan yang tidak baik, yaitu kotor dan menjijikkan, itu tidak boleh kita makan ya. Yang ketiga, bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Ya. Misalnya kita punya sapi, punya kerbau, punya kambing. Wah, kita lapar nih, nggak ada makanan. Wah, kita potong aja telinganya nih dari kambing yang hidup, kita masak. Nah, itu tidak boleh, karena itu termasuk makanan yang haram. Bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Wah, kita punya sapi satu, wah, pengen bikin sop buntut misalnya ya. Nah, potong aja kita sama kita itunya buntutnya, kita masak tanpa disembelih. Nah, itu tidak boleh, yaitu dilarang untuk kita makan. Yang keempat, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan madarat, ya, seperti makan paku, makan beling, itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena pasti akan mendatangkan madarat. Yang kelima, makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal. Jadi walaupun makanannya itu misalnya makanan yang halal, seperti apa beras, ya, apalagi gorengan, ya, kalau kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, dengan menipu, mencuri, ya, kecuali dalam kondisi yang tadi ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang dibolehkan, ya, itu tidak halal untuk kita makan. Jadi walaupun makanannya halal, berasnya halal, nasinya halal, tapi kalau kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, seperti menipu, mencuri, merampas, korupsi misalnya, itu menjadi tidak halal bagi kita. Nah, kita lihat dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3 itu apa saja ya, poin-poin. Ya, kita lihat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Ya, diharamkan bagi kalian apa? Bangke. Nah, bangke enggak boleh kita makan ya. Ya, bangke. Waddamu, dan darah. Darah tidak boleh kita makan kecuali hati, ya. Boleh kita makan hati dan limpa. Ada dua macam darah yang boleh kita makan, yaitu hati dan limpa, ya. Tapi darah yang lain tidak boleh. Walahmul khinzir, daging babi. Ya, seenak apapun daging babi itu tidak boleh kita makan. Wa ma uhilla li ghairillah, dan daging yang hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi, ketika kita menyembelih, jangan lupa kita harus belajar menyembelih dengan menyebut nama Allah. Dengan cara apa? Ucapkan mudah saja. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, gitu. Tapi kalau kita menyembelihnya tidak atas nama Allah, maka daging tersebut menjadi haram untuk dimakan. Wal munkhaniqatu, apa itu? Hewan yang tercekik. Jadi ada hewan yang tercekik mati. Wah, itu walaupun kambing, sapi kesayangan kita, ya itu tidak bisa kita makan kalau matinya tercekik, kecuali sebelum mati dia sempat kita sembelih. Hewan yang dipukul, ya matinya dipukul, ya kambing, onta, bisa gitu ya. Yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi yang tercekik, yang dipukul sebelum mati, ya sempat kita sembelih. Yang jatuh dari atas tangga, dari atas genteng, ayam udah kekelepekan, nah, sempat kita sembelih, itu baru boleh kita makan. Nah, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, ya. Untuk apa? Berhala itu tidak boleh kita makan. Jadi hewan yang disembelih untuk berhala itu diharamkan untuk kita makan. Solihah, kita lanjutkan ya. Ini yang paling penting adalah bagi kita sikap muslim terhadap makanan dan makanan yang halal dan haram gitu ya.
Nah, ini judulnya agak keliru nih ya. Terhadap apa? Makanan, sikap muslim terhadap makanan yang halal dan haram seperti apa. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam makan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum makan dan minum kita harus membaca doa. Yang kedua, kita akan makan jika memang sudah lapar dan berhenti sebelum perut kenyang. Dan yang ketiga, makanlah yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan akan zat-zat tertentu. Oleh sebab itu, makanan tersebut harus bersih, sehat, mengandung cukup gizi dan juga halal. Nah, kemudian yang terakhir, dalam mencari makanan, kita harus mencarinya dengan cara yang halal. Nah, soleh dan solihah, itu saja materinya untuk pada hari ini ya. Itu saja materinya untuk hari ini. Rangkumannya seperti ini, bisa dilihat ya, tentang makanan yang halal dan juga tentang makanan yang haram. Selanjutnya silakan bisa dilihat di buku paketnya, di rangkumannya, dan silakan dikerjakan latihannya sebagai melatih materi yang telah disampaikan ini. Nah, soleh dan solihah, sepertinya untuk pertemuan kita pada hari ini lewat video pembelajaran ini, Ustadz cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga prokes kalau keluar rumah ya, menjaga jarak, menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit wahan ini, dari wabah COVID-19 ini. Dan yang sudah terkena, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.